الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم
يتبعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kajian subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur untuk meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini menjadi isyarat kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir pada kali ini saya akan mencoba melihat fenomena yang terjadi saat ini, yakni kalau kita buka Al-Quran, ada sebuah surat yang menjadi perhatian begitu banyak di dalam Al-Quran. Dan saat ini di beberapa daerah memang sedang viral, yakni ada penyakit PMK. Apa itu PMK Bapak Ibu? Penyakit mulut dan kuku ya. Ini yakni ada beberapa hewan termasuk sapi yang memang dalam data itu ada 157 kasus di sebuah daerah tersebar di 15 kecamatan di 41 desa. Jadi ini perhatian serius di beberapa dinas. Sapi, apa bahasa Arabnya sapi Bapak Ibu? Sapi betina? Al-Baqarah. Jadi ternyata dalam Al-Quran itu
ada sebuah surah yang paling panjang, yang paling lengkap, yang dimana dalam surah Al-Baqarah ini tentu tidak ada surah yang lain yang lebih panjang daripada Al-Baqarah. Dan ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu dan tidak ada di surah yang lainnya. Termasuk tentang hutang piutang, tentang syariat-syariat haji dan sebagainya. Tentu ini adalah keistimewaan surah Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mencoba sebagai prolog, ternyata kita selama ini banyak yang kurang semangat membaca surah Al-Baqarah. Padahal kalau kita kaji tafsirnya, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang lainnya, banyak sekali keutamaan surah Al-Baqarah. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah engkau menjadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Di sebuah rumah ketika dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan akan pergi. Nah, ini salah satu keistimewaan surah Al-Baqarah yang mudah-mudahan melalui kajian ini kita semangat untuk mengkajinya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan yang lainnya pada surah Al-Baqarah sebelum kita kaji tafsirnya beberapa ayat? Yakni surah Al-Baqarah ternyata ada dua nama. Pernah dengar Bapak Ibu? Selama ini kita hanya mendengar apa namanya? Al-Baqarah. Itu sudah tauqifi, sudah ketentuan Rasulullah SAW dan Allah Azza wa Jalla. Dan memang banyak hadis yang di situ disebutkan Al-Baqarah itu pada ayat tentang perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Tapi karena Bani Israel ini ngeyel, Bani Israel ini suka bertanya-tanya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, kata Allah sembelih, mereka ragu. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan mereka Bani Israel adalah umat yang selalu ngeyel sampai sekarang. Nah, begitupun ada nama lain yang dalam Al-Quran, dalam hadis itu disebutkan sebagai Az-Zahra. Apa Bapak Ibu? Az-Zahra. Jadi Az-Zahra ini juga termasuk nama lain daripada surah Al-Baqarah. Dan itu ada dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu Zahrawain. Jadi dua cahaya. Jadi ternyata Al-Baqarah dan Ali Imran itu diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan kita untuk memperbanyaknya. Maka kalau kita ingin rumah kita tidak seperti kuburan, maka hendaklah kita membaca dua surat ini. Baik itu surah Al-Baqarah maupun surah Ali Imran. Karena memang tukang sihir itu Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, itu mereka tidak mampu melawan surah Al-Baqarah. Jadi ketika ada sihir datang, maka akan terpental sihir itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya fi surat Al-Baqarah barakah. Fa inna ahdaha barakah. Kalau kita selalu mendawam membacanya di tiap rumah kita, surah Al-Baqarah, baik menghafalnya, mengulangnya, bahkan mengamalkannya, maka di situ ada barakah, kata Rasulullah SAW. Dan juga tarkaha hasrah. Barang siapa yang meninggalkan surah Al-Baqarah, barang siapa yang tak acuh terhadap surah Al-Baqarah, bahkan melupakannya. Banyak kita yang sudah hafal 5, 10 ayat, bahkan ada yang sudah hafal 1 juz, 2 juz, tetapi tidak pernah mengulangnya, murojaahnya, maka baginya kerugian. Nah, ini adalah teguran dari Rasulullah SAW untuk kita yang harus selalu membaca surah Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ayat pertama daripada surah Al-Baqarah? Ada yang masih ingat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini para ulama menyebutnya sebagai huruf muqatta'ah. Apa Bapak Ibu? Huruf muqatta'ah. Jadi huruf yang dibaca per huruf.
kita tidak boleh membacanya alama, tidak boleh. Karena ini huruf per huruf. Alif, lam, mim. Ulama ada dua pendapat terhadap ayat ini. Ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini hanya Allah yang tahu, termasuk juga ayat mutasyabihat. Tetapi ada ulama yang mencoba menafsirkannya, termasuk dalam tafsir Qurtubi itu ada beberapa ulama atau pendapat di situ tentang yakni alif lam mim. Ada yang menyebutnya nama surah, bahkan ada yang menyebutnya nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang yang beriman hanya pasrah. Ini hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tentu hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW menyebutkan alif lam mim ini pada 29 surah. Jadi ada 17 surah yang itu dimulai dengan alif lam. Nah, nanti ada di situ alif lam ra. Ada alif lam mim, apalagi ra. Nah, tetapi yang dimulai dari alif lam itu ada 17 tempat. Ada hamim, ada yasin, itu disebut huruf muqatta'ah. Jadi dibaca per huruf, tidak yasa atau yes, tidak. Dibaca yasin. Nah, ini termasuk huruf muqatta'ah dalam ilmu Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ketika membaca 3 huruf ini pahalanya dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis, yakni 30 pahala kebaikan. Karena satu huruf di situ ada 10 pahala kebaikan. Tentu ini motivasi untuk kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian kalau kita lihat ayat sesudahnya, beberapa ayat sesudahnya, mudah-mudahan cukup waktu kita. Insyaallah belum masuk waktu syuruk Bapak Ibu ya. Masih ada waktu. Bahwasanya ternyata pada awal surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan tentang ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri kekasih Allah. Pernah dengar kata wali Bapak Ibu? Pernah? Waliden atau wali apa? Bukan, ini wali. Wali ini bukan wali murid. Kalau wali murid apa itu? Wali santri. Tapi wali di sini secara bahasa kalau kita lihat Al-Qur'an itu kekasih, ya, kekasih Allah yang menemani. Ada metode tafsir dalam Al-Quran disebut dengan tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tentu ini sangat aman karena tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran. Walaupun tentu ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Siapakah itu wali Allah? Wali Allah adalah al-mu'minu al-muttaqi. Apa Bapak Ibu? Al-mu'minu al-muttaqi. Orang yang beriman dan bertakwa. Nah, di awal-awal surah Al-Baqarah Allah ingin mengajak kita menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Sehingga kalau kita mungkin dalam hikayah ada orang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, itu bukan wali Allah yang dimaksudkan Allah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada di situ definisi wali bahwasanya bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, atau mungkin tidak makan 3 minggu, jadi gembel misalkan. Tidak ada. Yang ada adalah Allah menjelaskan di dalam Al-Baqarah 5 ayat pertama ini. Kita coba menafsirkannya dengan bil Quran pada surah Yunus. Surah Yunus di situ ayat 62 sampai 67 di situ ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas samiul 'alim. Di ayat ini dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
muttaqin. Jadi kita terkadang menganggap ayat ini tidak istimewa, mungkin karena kita sudah terbiasa membacanya. Mungkin kita kalau buka Quran, apalagi nanti Ramadan, ini yang selalu dibaca di hari pertama. Tapi kita tidak mentadabburinya, tidak bagaimana mengambil hidayah. Maka ada konsep metode dari Dr. Hilal Sanad dari Makkah itu, beliau mengatakan ketika kita ingin mengambil ibrah dalam Al-Quran, maka kita jangan hanya membacanya, kita harus juga mengkaji tafsirnya, harus juga mentadabburinya. Dan yang satu yang paling penting adalah tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Yakni bagaimana kita mensifati diri kita dengan sifat dan akhlak Al-Quran. Nah, itulah kunci daripada Al-Quran. Sehingga Imam Masjidil Haram pernah berkata bahwasanya hidupnya qalbu dengan tadabbur. Nah, ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kita tadabburi ayatnya, di situ akan menghidupkan hati kita. Hayatul qalbi, hidupnya hati, bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, itu adalah bagaimana ilham datang kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ketakwaan, dan Allah juga ada yang disebut dengan fujur. Untuk ini lawan daripada takwa. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita lihat terjemah bebas di Departemen Agama, tertulis di situ inilah. Tapi kalau secara bahasa, zalika itu ismul isyarah, artinya itu. Nah, tentu tidak sinkron terjemah bahasa secara bahasa lughawinya itu adalah itu, tetapi di dalam Kementerian Agama ditulis ini. Dan ternyata itu benar, memang itulah tafsirnya. Jadi secara tidak langsung terjemah Departemen Agama itu sudah mulai memasukkan tafsir dalam Quran terjemah. Walaupun tafsir dan terjemah itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau terjemah itu, kalau benar asli terjemah, ya harus kita sebutkan itulah Al-Quran, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Tetapi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ternyata, dan tafsir yang lainnya, Jalalain, ternyata di situ menunjukkan keagungan Al-Quran. Sengaja Allah memilih kalimat dzalika. Allah tidak memakai kalimat hadzal kitabu la raiba fih, karena memang menunjukkan keagungan Al-Quran. Al-Quran yang akan kita baca dari surah Al-Baqarah yang 280 ayat ini, bahkan 114 surat itu adalah benar-benar menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terjadi perdebatan apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak, tetapi para ulama mayoritas bahkan sepakat Al-Quran bukan makhluk. Maka jangan sampai kita secara akidah mengatakan Al-Quran makhluk, tidak. Ketika nanti di alam barzah, ketika manusia sudah dikubur, sudah datang ajalnya, datang kepadanya Al-Quran misalkan, itu bukan makhluk yang datang. Yang datang kepada seorang muslim yang selalu rajin membaca Al-Quran, yang selalu rajin membaca Al-Baqarah, Ali Imran, dan semua surah-surah yang lain, tentu nanti di situ adalah amal soleh. Jadi bukan makhluk. Meskipun hadis di situ dikatakan akan datang kepada seseorang yang di alam barzah itu seorang muslim yang taat, di situ tentu yang disebut di situ adalah amalnya, bukan makhluk. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, disitulah definisi wali Allah yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kekasih Allah yang pertama yakni mereka tidak ragu terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada wali Allah ragu terhadap Al-Quran, berarti wali palsu. Kalau ada wali Allah mengaku wali tetapi masih melaksanakan Al-Quran sebagiannya, masih meninggalkan Al-Quran sebagiannya, maka perlu dipertanyakan status walinya. Yang kedua Bapak Ibu, yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ciri wali Allah selanjutnya, kekasih Allah, orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini ada keistimewaannya, sehingga memang syaratnya banyak. Kalau Bapak Ibu mau jadi PNS, ASN atau siapapun itu syaratnya banyak. Harus dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan sebagainya. Nah, ingin menjadi kekasih Allah ternyata juga banyak syaratnya. Tetapi syarat ini membawa kita kepada kemuliaan yang luar biasa, yaitu mereka tidak akan pernah takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau kita buka surah Yunus itu, orang yang melaksanakan tadi beberapa syarat menjadi orang bertakwa, mereka tidak akan merasa sedih. La khaufun, tidak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busyra. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, ketika Allah sudah memilih kita menjadi orang yang bertakwa, akan Allah berikan kabar gembira. Lahumul busyra. Maka orang yang selalu salat, alladzina yuqimunas shalah, orang yang selalu mendawamkan ke masjid-masjid Allah untuk laki-laki, dan tentu perempuan juga selalu mendirikan salat, tidak pernah meninggalkan salat, maka mereka adalah orang-orang yang selalu bahagia dalam hidupnya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalau ada wali Allah yang sedih, ada wali Allah yang penakut, ada wali Allah orang bertakwa yang masih merasa galau, maka perlu dipertanyakan kewaliannya. Orang-orang yang selalu sholat, orang-orang yang selalu wa mimma razaqnahum yunfikun, bersedekah, apalagi sedekah subuh, kemudian ada zakat, ada memberikan hartanya di jalan Allah, lembaga pendidikan, pesantren, dakwah, jihad fisabilillah. Nah, ini adalah ciri wali Allah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi percaya kepada Al-Quran, yang kedua apa Bapak Ibu? Mendirikan sholat, yang ketiga menafkahkan, menginfakkan hartanya yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membelanjakan harta kita dan itu bukan di jalan yang haram, maka berarti kita sudah mengikuti ayat ini. Menafkahi keluarga, kemudian kita mencukupi kebutuhan keluarga, itu termasuk yakni hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ada sedih, tidak akan ada gelisah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu masih ada yang perlu kita jelaskan. Apa perbedaan khaufun dengan huzn? Dalam ayat ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ternyata ada perbedaannya. Kalau khauf, kalau kita sudah sholat tapi masih takut, maka berarti belum sesuai dengan ayat ini. Jadi pada kalimat khauf, kalau kita lihat definisinya, khauf ini adalah rasa takut terhadap apa-apa yang terjadi di waktu yang akan datang, ya, baik itu di akhirat termasuk di dunia. Kita takut nanti hujan atau tidak, kita takut nanti panennya gagal atau tidak, kita takut anak kita sekolah di mana, kita takut masa depan kita bagaimana. Nah, itu takut-takut yang masa depan. Tetapi kalau huzn ini adalah kesedihan masa lalu. Mungkin ada yang masa lalunya penuh dengan duka, banyak kejadian-kejadian di masa lalunya yang membuat sampai saat ini sedih. Nah, kalau ada seperti itu, belum move on istilahnya, belum meninggalkan masa lalunya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia belum menjadi orang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, yang sholat, orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang berinfak, orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada akhirat, mereka dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang ini. Dalam Al-Baqarah ayat 25 juga ada wa basyiril ladina. Jadi busyra, kabar gembira, itu Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yakni ketika kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, ini surga ini memang istimewa khusus orang-orang yang beriman.
dalam pikiran orang yang beriman tentu harus ditancapkan sekarang husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu adalah syarat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surga nanti ada ulama yang menafsirkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini untuk penduduk surga. Jadi penduduk surga ini mereka tidak akan pernah takut lagi. Karena penduduk surga tidak mungkin dikeluarkan dari surga. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka, penduduk neraka, ada penduduknya yang dikeluarkan dari neraka menuju surga. Tetapi ketika seseorang yang beriman, seorang yang bertakwa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka tentu tidak pernah kita dengar ayat apapun, hadis apapun dikeluarkan dari surga menuju neraka. Maka orang yang beriman yang di dalam surga la khaufun wala hum yahzanun. Penduduk surga mereka tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan di dunia mereka. Mereka yang hidupnya sangat memprihatinkan, mungkin makannya satu kali, tidak ada penghasilan, anak-anaknya mungkin tidak sukses dari segi dunia, tetapi ketika mereka sukses di akhirat, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ini Yunus ayat 64 Allah jelaskan di situ la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kembali kita kepada dua syarat lagi, tidak usah banyak lagi syarat. Sebenarnya banyak syarat menjadi orang bertakwa, tapi cukup kita praktekkan yang 5 ayat Al-Baqarah ini. Insya Allah itu sudah masuk pada kriteria yang disebut orang-orang yang bertakwa, karena di situ adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi muflihun itu orang yang menang, orang yang beruntung. Tentu inilah orang yang bertakwa. Pada ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa mereka percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa kitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi ada kitab kepada Nabi selain Rasulullah, ada Nabi Musa, Nabi Daud, ada kitab Taurat, ada Injil. Tentu ini cukup kita mengimani saja secara ijmali. Apa Bapak Ibu? Secara ijmali cukup kita beriman saja. Kita tidak diwajibkan untuk mana itu kitab Taurat, saya ingin baca 3 kali seminggu, tidak perlu. Jadi itu cukup diimani saja secara ijmali. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita tadabburi itu adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran, yaitu secara tafsili, harus secara rinci. Nah, inilah kewajiban kita seorang yang beriman, harus selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi kalau kita hanya belajar Quran itu belum istimewa. Maka kita harus niatkan mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, jamaah kita. Harus kita berniat mengajarkan Al-Quran, karena itu adalah jalan kita menjadi orang-orang khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Terakhir, ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 ayat surah Al-Baqarah ini tentu yakni wabil akhirati hum yuqinun. Jadi mereka percaya kepada hari akhirat, di kampung akhirat. Jadi sekarang masih banyak paham ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya akhirat. Nah, sudah dijelaskan di awal Al-Baqarah ciri orang beriman, ciri orang bertakwa yakni yakin, la raiba fi, tidak ada keraguan. Banyak sudah dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian Iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan itu tidak terhitung jumlahnya. Dan memang salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan jin dan manusia. Dan banyak jin yang sudah mengakui itu. Ya. Jadi ada 2 makhluk ciptaan Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin kita manusia dengan segala keterbatasan, tetapi ketika Allah menciptakan jin, mungkin ada yang pernah melihat orang kesurupan dan sebagainya, itu menunjukkan dalil bahwasanya alam gaib itu nyata. Yang namanya alam gaib, alam mahsyar,
siksa kubur, kemudian surga, neraka, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti suatu saat mudah-mudahan kita sampai pada ayat yang selanjutnya, innal ladzina kafaru, yang tidak percaya, orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada alam gaib, itu mereka yang kafir. Jadi kafir itu penutup, ya. Kafir, ya, kafir Bapak Ibu ya. Kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada semua yang ada dalam hal-hal yang gaib, maka itu semua menunjukkan mereka belum menjadi orang-orang yang beriman. Sebagai kesimpulan pada kajian kali ini, saya menasihati diri saya sendiri, mudah-mudahan kita semuanya semangat untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah. Kalau kita di rumah mungkin cukup tilawah. Jadi tilawah ini termasuk konsep dalam 5 at-ta'at al-khams. Jadi tilawah, membaca, baik itu di rumah, di masjid-masjid Allah, kita perbanyak. Kalau lisan kita mungkin tidak cukup banyak, mungkin ada kegiatan dan semuanya, cukup kita putar kaset. Yang penting rumah kita harus ada di situ Al-Quran. Tidak kita yang baca, kaset yang baca, nggak apa-apa, karena memang sudah canggih sekarang. Sudah ada kaset, sudah ada video, dan ini boleh. Apalagi kita sambil murojaah, itu juga termasuk sarana-sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya surah Al-Baqarah ini. Keistimewaannya yakni innal bait allati tuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Syaitan akan pergi ketika dibacakan situ surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.